Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Jurubasa, mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Kotoran Ayam dan Pupuk Kotoran Kambing terhadap Produktivitas Tanaman Cabai Besar. Bab 1. Pendahuluan. Di sini saya akan membahas beberapa sub pokok. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Latar belakang. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan atau manusia seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos, baik yang berbentuk cair maupun padat. Manfaat utama pupuk organik adalah untuk memperbaiki kesuburan kimia, fisik, dan biologi tanah. Selain sebagai sumber unsur hara bagi tanaman, pupuk organik atau bahan organik merupakan sumber nitrogen tanah yang utama, dan di dalam tanah, pupuk organik akan dirombak oleh mikroorganisme menjadi humus atau bahan organik tanah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai merah besar. Yang kedua, bagaimana komposisi dan uji konsentrasi pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai merah besar. Ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan pertumbuhan terhadap pemberian dua pupuk dari kotoran ayam dan kotoran kambing. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kualitas pupuk yang terbuat dari kotoran ayam dan kotoran kambing. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan informasi pada masyarakat bahwa pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing mampu meningkatkan produktivitas tanaman cabai merah besar, menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat tentang budidaya tanaman cabai merah besar dengan menggunakan pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing. Ketiga, dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan kotoran ayam dan kotoran kambing. Bab 2. Tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas beberapa sub pokok. Yang pertama yaitu cabai merah besar Capsicum annum. Cabai merah besar Capsicum annum adalah tanaman yang termasuk ke dalam keluarga tanaman Solanaceae. Cabai mengandung senyawa kimia yang dinamakan capsaicin. Selain itu, terkandung juga berbagai senyawa yang mirip dengan capsaicin yang dinamakan capsaicinoids. Sedangkan buah cabai merupakan buah buni dengan bentuk garis lenset, merah cerah, dan rasa yang pedas. Daging buahnya berupa keping-keping tidak berair, bijinya berjumlah banyak serta terletak di dalam ruang buah. Setiadi 2008. Sub pokok yang kedua, klasifikasi tanaman cabai. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, subkelas Methylamid, ordo Tubiflor, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annum. Subpokok yang ketiga, pengertian pupuk kandang. Pupuk kandang sebenarnya adalah campuran tanah dengan produk buangan dari kotoran binatang ataupun pelapukan dari tumbuhan yang mati. Sehingga pupuk kandang dapat didefinisikan sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Matarirano 1994. Subpokok yang keempat, kotoran ayam.
Pemanfaatan pupuk ayam termasuk luas, umumnya dipergunakan oleh petani sayuran. Pupuk kandang ayam broiler mempunyai kadar harapi yang relatif lebih tinggi dari pupuk lainnya. Widiawati et al. 2005. Subpokok yang kelima, kotoran kambing. Tekstur dari kotoran kambing adalah khas karena berbentuk butiran-butiran yang agak sukar dipecah secara fisik sehingga sangat berpengaruh terhadap proses dekomposisi dan proses penyediaan haranya. Nilai rasio C atau N pupuk kambing umumnya masih di atas 30. Pupuk kandang yang baik harus mempunyai rasio C atau N lebih dari 20 sehingga pupuk kambing akan lebih berguna bila dikomposkan terlebih dahulu. Hartatik dan Widiawati 2005. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, sumber data. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Dan yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Alasan, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena sesuai dengan sifat dan tujuan peneliti, ingin diperoleh dan bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang pengaruh pembuatan pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai merah besar Capsicum annum. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mbapura berlangsung selama 2 bulan. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu plastik polybag dengan warna hitam yang berdiameter 30 cm, sprayer, cetok, ember plastik, kertas label, timbangan. Pupuk kotoran ayam 900 gram, pupuk kotoran kambing 900 gram, tanah 1000-6200 gram, air, dan tanaman cabai merah besar 10 bibit. Yang keempat, sumber data. Terbagi atas beberapa poin yaitu yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber atau pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara di lapangan dengan tujuan mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tema penelitian. Yang kedua, data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran, literatur, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Terbagi atas beberapa poin yaitu yang pertama, eksperimen, yaitu melakukan eksperimen dengan membuat pupuk padat kotoran ayam dan kotoran kambing yang dikeringkan di bawah sinar matahari dan kemudian diaplikasikan pada tanaman cabai. Yang kedua, observasi, yaitu melakukan observasi untuk memperoleh data secara langsung dalam percobaan, dan dalam metode ini penulisan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap berat cabai. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu metode pengamatan dengan cara mendokumentasi penelitian dari awal sampai akhir dengan foto atau kamera digital. Yang keenam, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian, satu jalur untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap produktivitas tanaman cabai rawit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.